Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita dengan NIM 05192977 dengan prodi jurusan Administrasi Negara. Baik, judul video saya yaitu Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, di mana menunjukkan dinamika tantangan implementasi yang berbeda sesuai kepentingan politik dan kondisi zaman. Perkembangan Pancasila yaitu dari pertama awal masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, di mana fase uji coba pemberontakan ideologi, contohnya misalnya PKI Madiun. Fokus utama mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang baru disahkan. Lanjut ke RIS 1949 sampai 1950. Pancasila dalam konteks federalisme, meskipun singkat, Pancasila tetap diakui membentukkan negara Republik Kesatuan Indonesia. Lanjut, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ideologi dan sentralisasi kekuasaan yang digunakan sebagai alat pemersatu ideologi resmi. Namun terjadi penafsiran cenderung di bawah pimpinan Presiden Soeharto, di mana konsepnya seperti Nasakom. Kekuasaan presiden sangat besar menyampingkan nilai kerakyatan dan kemusyawaratan. Lanjut ke Orde Baru. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998, Pancasila sebagai dasar tunggal. Pancasila dijadikan alat kontrol kekuasaan otoriter Presiden Soeharto. Dilakukan program P4, pedoman penghayatan pengalaman Pancasila, yang seperti contoh bentuk dalam KKN atau pembatasan kebebasan berpendapat. Baik, langsung ke reformasi, di mana 1998 sampai di zaman sekarang demokratis yang keterbukaan, Pancasila kembali kedudukan aslinya sebagai alat negara terbuka terhadap demokrasi sesuai perkembangan zaman. Tantangan utamanya yaitu munculnya liberalisme, benturan kepentingan politik yang mengancam persatuan nilai luhur bangsa. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari generasi muda ini, pentingnya konsensus nasional, di mana Pancasila hasil titik temu dan kompromi para pendiri bangsa di tengah keberagaman yang ekstrim. Lanjut ke bahaya penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan Pancasila dapat disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan otoriter seperti pada Orde Baru. Penyimpangan demokrasi terpimpin, pelajaran nilai-nilai Pancasila yang harus secara murni dan bukan hanya dijadikan sebagai slogan. Nah, ketahanan ideologi, meskipun menghadapi berbagai ideologi komunisme ataupun agama atau liberalisme, sejak awal kemerdekaan Pancasila terbukti mampu bertahan sebagai ideologi pemersatu, menunjukkan kesaktian dalam kedalaman akar Pancasila dalam budaya bangsa. Nah, dalam untuk nilai referensi nilai Pancasila bagi generasi muda seperti saya saat ini, adanya di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang fondasi moral etika menghadapi perilaku penyimpangan, mengajarkan toleransi, kerukunan antaragama di tengah polarisasi. Nah, lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung kita untuk kepedulian sosial, anti diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menggunakan media sosial, di mana kita harus menghindari cyberbullying ya, ataupun penyebaran berita hoax. Lanjut, adanya sila ketiga yang merekat kebangsaan di tengah perbedaan suku, ras, dan agama, melawan paham radikalisme dan separatisme, mendorong cinta tanah air melalui kontribusi. Lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat kita dalam literasi digital untuk memilih informasi. Lanjut sila kelima, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepekaan kita terhadap
sesuatu lingkungan kita atau kesenjangan. Nah, semangat kita untuk gotong royong dan menghormati hak orang lain di lingkungan sosial maupun digital. Nah, baik dari kesimpulan ini yang saya dapati di mana secara keseluruhan Pancasila adalah jati diri bangsa yang fleksibel, mampu beradaptasi, dan terbuka, bukan doktrin yang kaku. Menjadikan sangat relevansi sebagai kompas bagi generasi muda untuk bersaing di kancah global yang seperti saat ini ya banyaklah seperti saat ini global kita itu bersaing dengan global lain. Nah, tanpa kehilangan akar budaya dan karakter bangsa. Sekian hasil presentasi saya. Apabila saya ada salah kata ataupun salah kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.